Yang pertama yaitu penjelasan tentang Docker. Jadi apa itu Docker? Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai memungkinkan kamu untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Kemudian di sini ada fitur-fitur Docker. Yang pertama yaitu ada Docker Engine. Dia digunakan untuk membuat image dan kontainer. Kemudian ada Docker Hub. Dia adalah registry yang berisikan kumpulan dari image-image. Kemudian ada Docker Compose. Docker Compose ini adalah salah satu fitur unggulan yang berfungsi untuk menyiapkan beberapa kontainer atau biasa disebut multi-kontainer sehingga dapat menghemat banyak waktu. Kelebihannya yaitu memiliki konfigurasi yang sederhana, tingkat keamanan yang baik, kemudian dapat dijalankan pada beberapa platform cloud, kemudian dapat melakukan debugging, dan yang terakhir dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Kemudian untuk tutorial install Docker, untuk install Docker-nya bisa dibuka linknya. Nanti tampilannya seperti ini, download yang versi stable. Untuk kemudian buka install docker.msi dan install seperti biasa. Kemudian ikuti install wizard to set the license. Kemudian Docker akan mulai secara otomatis. Tampilan seperti ini. Kemudian verifikasi apakah Docker sukses memulai atau tidak. Buka command prompt lalu ketik command docker run hello world. Kalau muncul tulisan hello world, maka Docker berhasil dijalankan. Kemudian install Docker server. Syaratnya kalian harus punya komputer dengan arsitektur yang mendukung seperti ini. Kemudian untuk tampilannya, kalau sudah seperti ini, tampilan awalnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, gue mau share screen. Jadi in-house dulu bentar. Baik, selanjutnya setelah tampilan Docker telah ditampilkan oleh teman saya tadi, selanjutnya kita akan melanjutkan ke studi kasusnya berdasarkan tugas satu yang diberikan, yaitu bagaimana implementasinya database kontainer Docker pada desktop ini. Sebelum itu, sini kita menggunakan yang namanya Metabase. Metabase sendiri yaitu adalah sebuah software atau tools yang sering digunakan untuk keperluan bisnis intelligence. Nah, salah satu keuntungan dari Metabase ini sendiri adalah yaitu tools ini bersifat open source karena software ini memiliki kualitas yang bagus tetapi juga murah. Selain itu Metabase juga didukung oleh banyak sistem lainnya seperti MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan Amazon. Langsung saja kita akan lanjut ke bagian implementasinya. Langkah awalnya kita akan membuka yang namanya command prompt. Kita buka dulu command prompt. Kelihatan nggak?
command prompt-nya. Kelihatan. Kelihatan kan? Iya. Nah, baik, langkah awalnya itu kita buka dulu command prompt. Untuk selanjutnya kita tinggal copy dari Docker, dari web Docker Metabase ini, yaitu Docker pull Metabase _Metabase, tinggal kita paste di command prompt. Terus enter. Sini kita akan menginstal pull Metabase yang versi terakhir. Nah, setelah selesai, kita lanjut dengan yang namanya Docker run min d ini buat IP-nya. Nah, lalu selanjutnya untuk membuktikan dari Docker run IP localhost dengan 3000 ini, kita gunakan yang namanya Docker ps-a. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa localhost dari IP dari 3000 sudah masuk. Dilanjutkan dengan memulai atau men-start dari Metabase di Docker dengan Docker start Metabase. Nah, untuk memastikan Metabase ini sudah di start, maka kita akan mengeceknya dengan memeriksanya dengan Docker ps. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Metabase sudah dijalankan. Kemudian untuk implementasi tahap selanjutnya dengan menggunakan database sesuai studi kasus. Untuk sebelum itu kita dapat mengecek di Docker desktop di bagian kontainer bahwa Metabase sudah dijalankan di running. Untuk selanjutnya kita ketik localhost 3000. 3000 ini yaitu yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu IP ports pada Metabase sebelumnya yang sudah kita masukkan. Nah, berikut adalah tampilan desktop dari Metabase. Di sini kita bisa menambahkan data untuk database kita sendiri. Kita bisa menambahkan data sendiri dan bisa menggunakan contoh data yang sudah disediakan dari Metabase ini. Contohnya di sini kita menggunakan data yang ada di sini dengan jelajahi data dengan sampel database untuk membuktikan apakah Docker bagaimana mengimplementasikan Metabase pada Docker. Selanjutnya kita bisa mengambil data sampel dari reviews. Di sini dapat kita lihat bahwa ada data sampel dari reviews. Untuk mengimplementasikannya, kita akan melakukan visualisasi. Bisa dipilih di sini visualisasinya berdasarkan ada pilihan, ada garis, batang, combo, daerah, baris, air terjun, menyebarkan. Kita akan pilih combo saja. Untuk melihat reviews, di sini kita pilih bidang yang ingin kita lihat. Untuk langkah awal kita pilih dulu. Kita ingin melihat ID dengan rating. Tampilannya akan seperti ini. Terus untuk kita lihat produk ID. Kita akan melihat reviewer saja langsung ke bagian rating. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini datanya telah divisualisasikan. Di titik ini terlihat bahwa dengan ID 9, produk ID-nya itu 4, reviewernya yaitu Kali Nader dengan ratingnya 2.
yang dibuat pada September tanggal 28 tahun 2018 jam 10.29 malam. Nah, setelah kita memvisualisasi bagian reviewernya, bisa kita simpan dengan nama review, ya, simpan. Nah, untuk data yang telah kita visualisasikan sebelumnya telah tersimpan. Selanjutnya kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi untuk visualisasi data yang lain. Contoh di sini sampel database. Kita akan fokus ke review dulu. Di sini kita visualisasikan. Sini bebas mau melihat seperti batang, kita pilih rating. Nah, dapat kita lihat di sini pada datanya bahwa dengan ID 17, produk ID-nya 4, yaitu dia ratingnya ada 46. Terus di sini juga ada dengan ratingnya sekitar 1.600, yaitu dengan reviewernya Chris yang dibuat pada Mei 15 tahun 2018. Selanjutnya kita simpan bebas namanya, mau review apa, kita pindahkan ke dashboard. Nah, dapat dilihat bahwa di sini merupakan data-data yang sudah kita visualisasikan pada yang fokus pada rating review. Bentar, ini mau sampai di mana ya? Ini Udah berapa menit? Lu lihat nggak? Udah berapa menit? itu gua nggak tahu tuh. Ini sudah sampai gini doang sih. Ya udah, tutup aja langsung ya. Tutup langsung gitu. Nah, oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Ntar ini recordnya mau dilihat tapi di end dulu Meet-nya, Zoom-nya.